Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa, seperti yang sudah-sudah sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Santana Princess berada di saat ini kuda Barakuda, Monica Dupont dan juga Santana Princess saling berkejar-kejaran. Ya, saat ini kuda Santana Princess berada di depan, dibayang-bayang oleh kuda Barakuda pada posisi yang kedua, sementara posisi ketiga ada kuda Monica Dupont. Santana Princess, Monica Dupont, Santana Princess, Monica Dupont, dan juga kuda Berlian Araba. Ya, kelihatan kuda Santana Princess masih berada di depan. Ya, Monica Dupont mau menyusul. Ya, terjadi pertandingan ketat antara Monica Dupont dan juga Santana Princess. Pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah bersedia duduk di depan saya. Ini kayaknya masih wajah-wajah capek ya. Dengan kegiatan kemarin hari Minggu tanggal 20 ya, pacuan kuda yang digelar dan pertama dalam sejarah, Pak ya. Ini saya panggil Bapak atau Bapak saja. Bapak saja dan satu lagi Abang ya. Iya, Bang. Nah, kita kenalkan dulu ya, tapi sebelumnya yang seperti yang saya terpotong barusan. Pertama dalam sejarah pacuan kuda di Kota Payakumbuh ini disiarkan secara live dan alhamdulillah dipercaya mengelolanya, menggarapnya Denai TV. Waduh, kita bangga sekali ini, Pak. Ya. Oke, kita kenalkan langsung bintang tamu kita pada hari ini, Pak Dasril. Ya. Betul sekali, Pak ya. Betul. Sekretaris Pordasi Kota Payakumbuh ya. Siap. Wah, ini bapak rumah tangga ini ya, yang mengatur segala hal tentang perkudaan. Nah, di sampingnya ini penggiat kuda nih ya, peternak kuda, owner kuda Fahira Stable, Bang. Iya, ya? Bang. Bang Mardion Fernandes ya. Iya, betul, Bang. Aduh, namanya ada identik dengan para pecandu kuda, ya. Nama-nama dari Amerika Latin. Oke, kita ke bapak dulu lah. Iya. Sebagai sekretaris Pordasi Kota Payakumbuh. Saya tanya basa-basi dulu lah, Pak ya, biar kelihatan akrab kita ya. Siap dah, Boy. Ini sebenarnya sekretaris Pordasi itu kerjaannya apa sih ini, Pak? Nah, ini yang perlu kita tahu nih. Iya. Pordasi Payakumbuh itu kan baru periode pertama ini. Periode pertama. Iya. Sebelumnya kan Pordasi Payakumbuh 50 kota. Oh, gabungan dua ya. Dua, 50 berarti ya. Iya, luak 50. Jadi sejak tahun 2020 yang lalu, setelah pacuan 2019 terakhir, itu terbentuk Pordasi Kota Payakumbuh. Dan saya ditugasi oleh teman-teman untuk menjadi sekretaris. Ditugasi apa diamanahkan ini? Ya, semula mungkin karena sekretaris di kegiatan, Iya, betul. ya ditugasi sekaligus diamanahkan gitu ya. Termasuk di pacu kuda terakhir ini juga ditugasi sebagai sekretaris oleh Pordasi. Pacu kuda yang melelahkan ini ya. Asik Fisik dan batin melelahkan juga. Oke, kita ke sampingnya Bang Dion, saya panggil Abang aja lah ya. Iya, Bang. Nah, ini Abang peternak. Ini maksudnya gimana nih, Bang? Sejak tahun kapan ini menjadi pecandu? Pecandu lah ya, pecandu kuda. Dan apa ini keinginan atau manfaat dari hobi yang mahal ini sebenarnya? Ya, sebetulnya dengan disebut hobi itu mahal kan gitu. Ya. Kalau untuk ternak kuda itu kita sebetulnya udah dari kakek. Oh, dari kakek ini usaha turun-temurun ya? Usaha turun-temurun. Dulu sempat vakum, ada beberapa hal yang enggak ini, kita sempat vakum berkuda kan gitu. Setelah tamat sekolah, kita coba lagi main kuda. Ternyata hasilnya alhamdulillah lumayan kan gitu. Sangat lumayan. Sangat lumayan. Lebih dari lumayan. Lebih dari lumayan ya. Jadi orang memprediksi hobi kuda itu mahal, ternyata tidak. Bagaimana kita merangsang untuk kalau kuda pacu memang
memang mahal biaya perawatan, biaya Asumsinya latihan, lah ya, latihan. memang mahal. Tapi untuk beternak kuda jauh menjanjikan dari sapi, kerbau dan kambing. Oh. Lebih menjanjikan berkuda. Harga kuda umur 1 tahun itu kalau yang darah bagus kita bisa rata-rata 100 sampai 150 juta. 100 sampai 150 juta. Iya. Waduh. Sementara biaya operasionalnya 1,5 juta bulan. Wih. Nah, kan boleh dibilang 30.000 sehari. Itu untuk satu kuda. Satu kuda. Kalau pegang induk. Abang berapa kuda yang abang pegang? Sekarang lebih ya, Untuk banyak. Fakira Stable sekarang ada 29 ekor kuda. 29 ekor 29 kuda. ekor kuda. Itu 30 juta lebih loh biayanya. Tapi nggak boleh dihitung, Bang. Nggak boleh dihitung ya? Namanya kita kan usaha di hobi. Oke. Kalau usaha di hobi sebetulnya rezekinya udah ada. Rezekinya sudah ada ya, Iya. betul ya. Rezeki kuda itu udah ada yang ngatur. Dan juga memperkerjakan orang ya, banyak orang. Mempekerjakan orang banyak. Ini membantu UMKM Pak ya. Iya. Benar. Nah, kita balik ke Pak Dasril ya. Ya. Kemarin terbantu nggak UMKM dengan event kemarin Pak? Ya, jelas karena event itu pasti menimbulkan pergerakan ekonomi. Ya. Baik dari sisi peternak kuda, itu seperti kata Bang Dion tadi itu kan harga kuda kalau sempat masuk gelanggang, apalagi itu menang, apakah itu juara 1, 2 atau 3, itu langsung naik harganya. Langsung naik harganya. Langsung naik. Kemudian dari sisi UMKM, ya kalau kemarin itu 64 kuda yang berpacu di event Payakumbuh 2022 ini, itu krunya itu minimal 15 itu. Satu kuda itu. Satu kuda 15. Ya, ada joki, ada pelatih, ada owner, ada keluarganya. Iya, ya betul. Nah, itu akan berada di Payakumbuh. Belum lagi baju seragamnya ini ya. Iya, semuanya. Jadi banyak sekali ekonomi yang bergerak. Dia pakai hotel, karena dia harus berada di Payakumbuh minimal 10 hari sebelum Ya, nggak pacuan. mungkin lah owner kuda dan keluarganya ini tidur pakai ini ya, camping segala macam. Nggak mungkin. Menurunkan harga diri kuda. Iya, Ya. untuk kuda saja dia sudah sewa kandang itu. Sewa kandang. Iya, kan bergerak itu ekonomi pencari rumput, pengurus kuda. Itu yang mengurus itu kan masyarakat. Iya, betul. Nah, kemudian dia tidur di hotel. Tidur di hotel tentu 10 malam tuh minimal kan. Nah, terus nanti makan di sini, beli oleh-oleh di sini. Semuanya di sini ya. Itu baru pelaku kuda. 64 kuda yang turun kali 10 saja, bukan kali 15, 640. Itu untuk itu aja. Itu saja, tambah penonton fanatik. Iya, yang iya. dari luar daerah itu. Jadi kalau kemarin Aceh contohnya, bupatinya datang dari Takengon, kemudian krunya itu kami hitung sekitar 20 orang. Nah, mereka di sini. Nah, tambah penonton-penonton fanatik lain dari Riau itu pulang kampung. Ya, tapi sayang kemarin situasi pandemi kita naik level 2, kita putar sedikit. Nah, penting event ini tetap jalan. Iya, betul. Kita sediakan live. TV Denai salah satu yang Ya, berpartisipasi alhamdulillah ya. untuk ini. Kita Di YouTube-nya kita berjibaku lihat ini. tuh sampai 12.000 Sampai penontonnya. 12.000 Ya, gitu ya. penontonnya. Ya, betul, Dan itu betul. sampai ke Malaysia, ada teman-teman kita di luar negeri itu merespon. Kita kirimkan linknya, mereka menonton, mereka merespon. Jangankan di Jakarta, jangankan di Bandung, nah, itu Ya. semua menonton. Termasuk Alhamdulillah, Payakumbuh. tanggapan masyarakat kemarin keren Pak. Apalagi Ya. kami menggarapnya di layar itu seperti garapan di luar. Ya, Walaupun ini pertama sekali ya. ya, Dan walaupun ini baru dipercaya ya, Iya, di Kota Payakumbuh ya, mungkin kemarin-kemarin lagi sibuk COVID ya, jadi ini waktunya mendesak sekali kemarin. Iya. Tapi kami tetap untuk Kota Payakumbuh kami memberikan yang terbaik nih Pak. Oke, kita ya, ke betul tuh dah boy. kita ke Bang Dion ini. Ini berpengaruh nggak Bang tentang harga kuda dari event yang kemarin? Kan kita minta pembuktian, kita belum percaya nih. Saya suzon orangnya. Kata Bapak begini. Menaikkan semua. Kita tanya langsung ke pelakunya. Gimana ini efek dari event kemarin, Bang? Sebetulnya setiap ada event pasti ada pecandu baru. Ada pecandu Setiap baru. ada event pasti ada owner baru. Hmm. Itu bukti nyata yang sudah kita ini kan. Kemarin habis pacuan langsung sold out. Bapak lihat kan di FB kita ada yang terjual kuda dari Fakira kan gitu. Ada kemarin. Ada kemarin. Bang nggak bagi-bagi ya? Kita tunggu nih. Kita tunggu ya. Kopinya. Iya. Iya. Sebetulnya kalau untuk Payakumbuh ini dulu Pak Andi Fauzan wakil Pordasi Sumbar pernah bilang
Kalau tidak hobi kuda berarti tidak orang Payakumbuh katanya. Berarti kamu tidak orang asli Payakumbuh. Tidak hobi kuda. Berarti tidak hobi kuda kan gitu. Dulu Pak Andi Fauzan pernah ngomong begitu. Jadi sebetulnya kuda ini sebagai apalah ajang budaya yang pertama, yang kedua sebagai apa namanya Pak? Sebagai Silaturahmi lagi lah ya. Silaturahmi, iklan, apa segala macam. Ya memang di kuda ini. Jadi efek pacu kuda ini sangat luar biasa. Sangat sayang nggak kita adakan ya Pak ya. Iya benar. Sangat sayang. Tapi kenyataannya 2 tahun kemarin vakum. Ini gimana efeknya untuk abang sendiri dan kuda-kuda abang ini? Ya untuk kita sendiri, untuk kuda pacu di 2 tahun kemarin kita tidak ada yang laku. Tapi kita harus tetap produksi. Nah, kuda harus ya? makan terus kan gitu. Ya kita mungkin ada banting setir lah ke yang lain. Alhamdulillah kan namanya di kuda ini ada rezekinya juga. Ya. Ada yang bergerak ke tunggang, ada yang bergerak ke memanah dan berkuda, horseback archery. Iya. Betul. Jadi selama 2 tahun ini kita fokus ke sana. Jadi kuda pacu kita nggak ada yang laku. Nah, kita banting setir, kita coba ke yang lain lah kan gitu. Oke. Semuanya bisa saja terjadi Bang ya. Bisa saja terjadi. Oke, kita ke Pak Dasril lagi. Ya. Pak, itu kemarin pacuan pertama dalam sejarah disiarkan secara live. Dan juga tanpa penonton. Ya. Awalnya konsepnya kan ada penonton. Ada penonton gratis. Free ya, Ya. syaratnya vaksin. Ya. Akhirnya ada keputusan lagi karena Payakumbuh PPKN level 2 ya. Iya. Tidak boleh pakai penonton. Iya. Ini konsepnya gimana ini sebenarnya Pak? Dan efeknya ke masyarakat sekitar. Ini banyak loh yang dirugikan ini sebenarnya Pak. Tapi jangan jawab dulu Pak. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Taki, kita lanjut ya bincang-bincang kita bersama bintang tamu kita yang alhamdulillah masih betah ya duduk di depan saya. Pak Dasril lagi ya. Pertanyaan di segmen akhir tadi yang segmen 1 belum sempat dijawab ya. Ini konsepnya gimana? Ceritanya gimana? Apa sih efek sebenarnya pacu kuda tanpa penonton untuk masyarakat sekitar? Menurut sumber, bukan sumber sih, memang banyak merugikan kata orang, merugikan masyarakat sekitar, merugikan pecandu kuda. Ini gimana ceritanya? Ya, kalau ini merugikan pasti tidak kita laksanakan. Karena kita optimis di situ, menguntungkan. Ya oke. Nah, jadi sebenarnya kita kemarin karena Payakumbuh level 1 waktu persiapan itu boleh mengadakan event. Waktu persiapan level 1. Waktu persiapan level 1 Payakumbuh. Sehingga boleh mengadakan event dengan catatan mematuhi protokol kesehatan, menyediakan layanan vaksin, mempergunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk masuk. Gratis. Tentu kalau Payakumbuh ini jangankan gratis, berbayar saja masyarakat Payakumbuh pasti berbondong-bondong nonton pacu kuda. Iya betul. Baik di Soluto, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, apalagi diadakan di Payakumbuh. Ya betul. Nah, mungkin dari sisi itu terpikir merugikan. Nah, namun sebenarnya dengan kita robah karena tuntutan dari status level kita naik itu, kita tidak boleh mengadakan event secara bebas, maksimal penonton kapasitasnya dalam aturan itu 50%. Tapi kita tidak berani mengambil risiko 50% itu. Ya. Karena bagaimana menyeksinya? Ini boleh, ini tidak. Ya. Ini sulit ini. Ya. Lebih baik kita putuskan tidak boleh sama sekali. Ini boleh, ini tidak, ini susah. Susah. Apalagi Siapa masyarakat yang boleh, kita. siapa yang tidak boleh? Saya orang dekat wali kota Iya, loh. siapa yang akan memilih? Ini pemilik tanah katanya, ini masyarakat sekitar, ini tokoh masyarakat. Oke. Nah, jadi kita cari cara gimana? Media sekarang kan cukup kuat, media sosial, ada TV Denai untuk TV lokal, kemudian ada YouTube, kemudian ada IG, Facebook. Ya, semua itu kita buka peluang. Ada 4 YouTuber yang kemarin itu langsung datang. Betul. Kemudian ada beberapa Facebook, kemudian dari Pemko sendiri melalui Kominfo, YouTube ya. YouTube disediakan. Artinya kita merubah image Paradigma, untuk ya. paradigma bagaimana yang real pacu kuda itu tetap kita jalankan dengan segala aturan dan ketentuannya. Tetapi bagaimana penonton kita aman dari penularan COVID. Oke. Jadi menjaga kesehatan masyarakat penting, pacu kuda juga penting. Dua hal ini kita pertemukan di dalam satu event. Maka yang boleh masuk itu hanya yang benar-benar pertama tentu kru kuda.
panitia, pers supaya bisa disiarkan. Ya, betul-betul. Kemudian undangan khusus yang kita harapkan hadir di dalam event tersebut. Itu yang bisa kita hadirkan. Itu hanya sekitar 10% 10% dari ya? kapasitas. Betul-betul. Kapasitas tempat duduk di sekeliling dan tribun itu sekitar 6.000. Tapi kalau kapasitas lapang kita bolehkan masuk itu bisa 30.000. Ya, betul-betul. Nah, jadi kemarin tuh itu yang kita lakukan. Ternyata luar biasa. Penonton tuh dari berbagai negara, dari berbagai daerah, mereka bisa menikmati. Nah, jadi tidak negatif, positif. Ya, tapi lucu juga sih Pak, pas persiapan level 1, pas mau dieksekusi level 2 ini kayaknya salah pakai kostum. Iya. Bajunya salah warna Iya. ini ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Iya. Kita kayak Bang Dion ini. Bang, ini otomatis kan nggak banyak yang menonton Kuda Abang. Kuda Abang sudah terkenal di Kota Payakumbuh. Iya betul. Ini kalau menurut saya ini mengurangi pamor kuda. Sebetulnya tidak mengurangi lah kalau menurut kita. Ada pacu aja udah alhamdulillah untuk zaman sekarang. Alhamdulillah sudah ada. Alhamdulillah udah bisa terlaksana pacu. Jadi kuda-kuda sudah bisa teruji. Sebelumnya kita tidak ada pacuan, kita sempat ke Ketua Paulo Rossi kemarin mengadakan latihan bersama. Latihan bersama. Karena supaya kita bisa menguji kuda kita masing-masing kan gitu. Oke. Kalau di sekarang itu kan udah banyak media sosial udah ada. Ada kemarin di live di TV Denai juga ada. Semua menikmati sampai ke teman-teman kita di Jawa menikmati. Ya. Hasilnya itu langsung online langsung ke tahulah mereka kuda kita menang kasih selamatan kan udah tahu. Berarti kan live-nya jalan itulah. Oke. Bang, sebagai pecandu kuda, penggiat kuda dari kakek ya. Iya, Bang. Berarti kan setiap ada event pacu kuda di Kota Payakumbuh selalu berpartisipasi ya, ikut ya. Ikut. Tapi yang saya lihat dari dulu, ini maaf Bang apa ya? Ya. Dari sejak saya pecandu kuda dari SD nonton pacuan kuda di Kota Payakumbuh ini lapangan Kubu Gadang. Ini sepertinya kayak gitu-gitu aja, Pak. Nggak ada perubahan. Ini kayak mandi di Batang Tabi. Ya. Gitu aja dari dulu. Ini gimana nih, Bang? Apakah Sebetulnya kan kayak pacu kuda itu kan udah seni dan budaya ya Pak ya. Iya. Ya memang pacu kuda itu memang mengukur kuda ajang silaturahmi ya, sebetulnya. fokusnya ke kuda aja lah ya? Fokusnya kuda dan ajang silaturahmi. Oke. Kalau kita baca sejarah itu dulu habis panen orang luak 50 dan luak tanah datar itu bertemunya mereka itu di pacuan kuda. Iya. Ya termasuk orang Agam, orang Batu Sangkar kan bertemunya di pacu kuda. Sebetulnya ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi dulunya. Silaturahmi dulunya. Tapi sekarang kan udah modern lah sekarang Ya, kan gitu. modernisasi lah ya. Iya, memang pacu kuda ini enggak apa namanya Pak? Ya, event budaya dan Event budaya. event terbuka sekarang. Terbuka sekarang. Ya, tapi nggak berpengaruh ya, walaupun berpengaruh. fasilitas kayak gitu aja, ya kayak konsepnya kayak gitu aja nggak berpengaruh ya bagi abang sebagai pecandu kuda. Tidak pengaruh. Malah alhamdulillah sekarang ini udah bisa ada pacu kuda aja udah alhamdulillah sekarang. Waduh, Harapannya sederhana sangat sekali ya. tinggi. Harapannya sangat tinggi karena udah berangsur berkurang sebetulnya. Kalau dulu di tahun 90 ke bawah itu race itu sampai 22 race. 2 hari. Ya betul, 2 hari ya minggu Senin. 22 race. Sekarang ada 10 race saja udah alhamdulillah. Jadi kita jangan sampai meninggalkan budaya itulah. Jangan sampai meninggalkan budaya. Budaya itu. pacu kuda. Oke, kita ke Pak Dasril. Ya. Ini budaya kita menyambung dari kata-kata Bang Dion ya. Budaya yang diinginkan dari pacuan kuda, apakah maunya seperti apa nanti kelanjutannya? Apakah masih dengan konsep-konsep yang dulu atau ada perubahan nanti Pak? Kan Pak Dasril kasek ini ya. Ya. Kemarin saya lihat panitia nggak berapa orang. Ya. Kalau dulu panitia kalau sudah ada perhelatan pacu kuda ini ratusan orang. Ya. Ini kemarin sedikit, apakah kehilangan budaya atau mereka tidak mau lagi berbudaya dengan kuda-kuda? Panitia kemarin kemana ini yang sebelumnya? Sebenarnya begini, kalau manajemen pacu kuda itu setelah kita cermati ada level-levelnya, semuanya terlibat sebenarnya. Semuanya terlibat. Kuda dijinakkan oleh pelatih. Oke. Kemudian pelatih disupport oleh owner. Kemudian owner dimanage oleh Pordasi. Pordasi dimanage oleh pemerintah daerah.
Oke. Nah, jadi ini terjadi secara sistem gitu. Iya. Nah, di komunikasi ini yang kita bangun. Di sebenarnya personil yang duduk di SK kepanitiaan itu sedikit, tetapi keterlibatan semua pihak maksimal. Karena biasanya lebih berat berkoordinasi kalau panitia itu besar, tetapi untuk mengambil keputusan jadi lama. Oke. Sekarang panitia itu sedikit, tapi cepat mengambil keputusan. Kalau dan lama. Nah, Kalau banyak memang susah. Iya, jadi yang panitia tidak usah ngurus kuda, serahkan ke owner sama pelatih. Di panitia hanya ngurus owner. Kalau dulu-dulunya banyak yang suka ngurus-ngurus gitu. Iya. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Kemudian kita ingin selalu meningkatkan kualitas bagaimana venue pacu kuda kita ini membaik. Di kemarin setelah pacuan ini berjalan lancar, sorenya itu wali kota mengundang seluruh panitia untuk makan siang. Ya, saya makan ikut sore. makan siang. Ikut ya? Ya. Udah baik ikut itu ya. Jadi di situ wali kota merasa ini event yang besar dan cukup bagus di masa pandemi. Itu turun langsung wali kota ya? Turun langsung beliau. Dan beliau mengawal sampai tengah malam sebelum hari pacuan itu beliau mengawal, mencermati apa lagi yang dibutuhkan. Nah, jadi beliau supres dan mengungkapkan di dalam pertemuan itu akan mensupport pembenahan lapangan itu 1 miliar katanya. 1 miliar? 1 miliar. Itu anggaran ya? Iya. Di antaranya kita kan belum punya pagar lintasan dengan besi. 1 miliar itu anggaran untuk tahun berikutnya? Tahun 2023 diusahakan katanya. Beliau kan sudah mau ini, kok masih? Pengajuan masih bisa. Oh gitu. Cuma keputusan nanti kan itu ada mekanismenya. Mudah-mudahan itulah harapan beliau disupport oleh baik itu di Pemko eksekutif sendiri atau nanti di legislatif. Kalau saya pribadi saya kebutuhan nggak masyarakat mau itu, Pak. Kenapa tidak mau? Kan masyarakat Payakumbuh, pecandu kuda. Lagi misalnya saya jadi wali kota, jabatan saya habis, yang menikmati orang lain nanti. Wali kota berikutnya. Nanti kita tanya saja langsung ke Pak Walinya. Saya nggak tahu itu. Tapi beliau begitu hobi dan cintanya dengan pacuan kuda. Karena ini kan event budaya dan event nasional dan internasional. Dari satu sisi kemarin itu kan draft bogi, itu kan event budaya. 2 race kita buka. Walaupun hanya 12 race, 2 race itu bogi itu budaya. Iya budaya ya. Kemudian ada 10 race itu event nasional itu. Oke. Ya, nah, itu kemarin dipadukan. Nah itu kita laksanakan itu. Kira seperti itu apanya. Oke, kita ke Bang Dion. Ini minta harapan terakhir Abang untuk pacuan kuda di Kota Payakumbuh ini aja Abang. Ya, seperti tambahan ya, harapan kita yang lain itu seperti adanya pagar trek untuk keamanan kuda kita berlari. Pagar trek ya? Pagar trek di pacuan kuda Payakumbuh. Nah, kemudian ada tambahan pedok untuk kelas equestrian. Tambahan pedok? Pedok untuk kelas equestrian. Maksudnya? Itu ada sebetulnya seperti halang rintang itu. Seperti kuda melompat. Oh, ini ya. Bukan hanya untuk gelanggang kita, bukan hanya untuk pacu kuda aja. Bukan untuk pacuan saja ya. Tapi ada seninya ya. Ada seperti Bang Boy minta tambahan tadi, ada tunggang serasi. Itu peminatnya sangat banyak. Contoh aja Pekanbaru yang baru ada kuda udah banyak peminatnya kan gitu. Jadi harapan kita nanti mudah-mudahan wali kota mendengar ya, adanya pedok untuk kelas equestrian, dan efeknya sangat besar untuk masyarakat sekeliling kita, sekeliling pacuan. Itu kosnya aja, untuk kos kudanya aja sekitar 7 juta sebulan. 7 juta sebulan. 7 juta sebulan kosnya. Tambah nanti dia akan menyerap tenaga petani ngarit rumput. Iya. Untuk petani untuk groom akan menyerap orang banyak kan. Banyak gitu. ya. Oke, melibatkan semua orang dan akan melibatkan banyak orang. Oke. Itu harapan kita nantinya. Dan tadi mudah-mudahan kita dapat bantuan, mungkin ada solusi dari Bang Nagari, kata Pak Das tadi kan gitu. Adanya hibah pejantan untuk Payakumbuh kan kita punya 1 pejantan, itu pun pribadi punya. Pribadi punya. Kalau kuda ini nggak bisa kawin suntik ya? Untuk Sumbar kayaknya belum. Belum ya? Belum. Oke. Nah, itu harapannya.
Mudah-mudahan ini tercapai semuanya ya. Mudah-mudahan tercapai semuanya. Kalau tetap ini dikelola ya, masih sampai penelitiannya sampai sekarang ini masih yang kayak gini ya, yang benar-benar pecandu ya. Ya, terlalu banyak PR Pordasi sekarang. Banyak. Malah kemarin kita sarankan, Pak, kalau belum ada untuk beli pejantan, wali kota udah rencanakan ada subsidi untuk angkutan ke Bukit Tinggi untuk mengawinkan kuda. Oke. Jadi biar terangsang aja semua masyarakat berkuda kan. Siap. Oke, terakhir ini kepada Pak Dasril ya, sebagai Sekretaris Pordasi Kota Payakumbuh. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan, silahkan ini kamera Pak. Oke. Kita berharap dukungan dari semua pihak. Oke, siap. Bagaimana pertama organisasi Pordasi ini diberikan support, diberikan dukungan. Kemudian event, kita sudah punya 2 kalender tetap. Yang pertama kalender Sumatera Barat, yaitu di Februari untuk Kota Payakumbuh. Kemudian juga kalender Sumatera Barat juga kita Lebaran Cup. Nah, ini mohon kita dukung supaya ini bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian juga bagaimana semua pihak dari sisinya bisa mendukung kegiatan berkuda ini. Berkuda itu tidak hanya pacuan, mulai dari peternakannya, kemudian ada Kuda bendi. Ya, ada bendi, ada jenis-jenis varian pacuan yang lain gitu ya. Nah, jadi kita berharap ini kita dukung karena ini ada bernilai budaya dan juga bernilai kejuaraan terbuka gitu ya. Kejuaraan terbuka. Iya, kejuaraan terbuka. Nah, ini kedua-duanya ini memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, secara kuda-kuda yang menang di Payakumbuh itu diminati di luar. Iya. Iya, betul. Ini kan suatu prestasi bagi daerah kita. Kemudian sebuah hobi yang peminat sangat banyak. Coba kita lihat apa olahraga yang bisa mengumpulkan orang banyak di Payakumbuh selain pacu kuda. Ya, cuma pacu kuda ya. Hanya pacu kuda selama ini yang bisa mengumpulkan orang banyak. Nah, ini bagaimana ini kita manage bersama-sama, misalnya dari pemerintah daerah bisa didorong dengan pengalokasian anggaran bersama legislatif, DPRD dan sebagainya. Kemudian dari segi masyarakat, bagaimana kita memurnikan pacu kuda ini tidak identik dengan hal-hal negatif. Ya, betul. Nah, ini yang Judi, penting ya. kemudian juga ada premanisme. Nah, kita dukung itu supaya ini bisa bertahan. Nah, kalau dulu kan pernah kita lihat pacuan itu kita bayar masuk, kemudian penontonnya banyak, karcis terjual banyak, ya ada karcis keriting beberapa kali keluar masuk gitu ya. Panitia rugi. Panitia rugi. Sekarang kita gratis, itu panitia tidak rugi. Panitia tidak rugi ya. Hadiah kita besar. Untuk hadiah aja kemarin itu anggarannya 168 juta. 168 untuk juta. Hadiah saja. Ya, dari 12 race. Nah, kita tidak rugi. Apalagi biaya lain-lain kegiatan kita kan. Nah, kita tidak rugi. Jadi pacu kuda itu di Payakumbuh ya, itu untuk 1 hari itu kita butuh hanya sekitar 300 juta itu. Tapi kalau 2 hari kita butuh 400 juta. Jadi kalau ada uang 400 juta, Payakumbuh itu bisa laksanakan pacuan dengan meriah tanpa pungut bayaran. Oke. Tidak sulit. Tidak sulit ya? Iya. Yang penting manajemennya transparan, terbuka, jujur, rapi. Tapi kalau kita bebaskan seperti biasa, berapapun uang masuk, kita tekor. Terima kasih. Oke, makasih Pak sudah hadir di sini ya Pak Dasril. Makasih Bang Dion. Maaf ya sama-sama. Sama-sama, udah boy. Ini terima kasih perhelatan event Pacu Kuda kemarin sudah menghibur masyarakat kita ya. Tidak saja untuk Kota Payakumbuh Kabupaten ya, tapi semua yang ada di Indonesia dan luar negeri ya. Insya Allah menikmati. Insya Allah menikmati. Ini pertama dalam sejarah ya. Pacuan kuda dinikmati sampai ke luar negeri ya. Live. Nah, ini benar-benar kemarin itu keren sekali dan juga tentu merugikan sebagian oknum-oknum yang mencari yang dulu-dulunya kehilangan job ya. Oke. Oke, terima kasih sudah hadir. Maaf. Ya. Terima kasih khusus kita kepada para keamanan kemarin mendukung kepada keamanan dari Polres, dari Kodim, dari Denzipur, dari Batalion, Denpom, Satpol PP, Perhubungan, itu pihak keamanan yang total turun kemarin. Totalitas ya? Ya, sekitar 200 orang. Wih. Terima kasih khusus untuk kalau kita berterima kasih mungkin kepada Bapak Wali Kota dan Pak Das sendiri. Pasti. Nah, itu kita terima bersama kasih panitia sama panitia yang ada. Yang tidak disebutkan namanya. Tidak bisa disebutkan nama. Oke. Sudah Pak ya.
Bang, Siap. kalau lain waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ya, asik ngobrolnya ya. Ya. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya. Mungkin dari kata-kata saya ini ada pihak-pihak tentu yang tersinggung ya. Tersinggung berarti ada salah Anda ya. Kenapa kemarin nggak ikut ya? Karena beda lagi ya ceritanya, konsepnya nggak sama di zaman-zaman jahiliyah dulu ya. Oke. Oke, pemirsa, cukup sekian dari bincang-bincang kita bersama dua orang narasumber. Ada 3033 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan, mengutip kata-kata dari Bang Dion dan Pak Dasril, bahwa event pacu kuda yang kemarin itu betul-betul modernisasi. Mereka bekerja keras untuk menciptakan pacuan kuda yang maksimal dan benar-benar menghibur ya di tengah masyarakat. Nah, ini benar-benar menghibur ya. Tidak ada tujuan lain selain dari itu ya. Beda dengan tujuan-tujuan para pendahulu mungkin ini ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan pordasi, termasuk dengan para pecandu dan peternak kuda, agar kita tahu tujuan berkuda itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan apa manfaat terbesar untuk masyarakat kalau ada perhelatan ya. Menguntungkan semua orang. Jangan berharap menguntungkan pribadi-pribadi saja ya. Kalau Anda tetap berpikir seperti itu, silakan Anda keluar dari Kota Payakumbuh pergi ke Kongo Selatan ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.